Saudara-saudara, firman Tuhan, Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kenapi secukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Tema mewaspadai titik lemah. Simson, seorang laki-laki yang kekuatannya tidak tertandingi, mengabdi kepada Tuhan sejak dilahirkan sebagai seorang nasir. Nyaris sendirian saja dan tanpa bantuan, ia dengan gagah berani berperang melawan orang Filistin. Tak seorang pun dapat menyentuhnya atau menjatuhkannya, tak seorang pun kecuali dirinya sendiri dan kelemahannya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson yang mandul dan berkata kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat ini juga memberinya petunjuk prakelahiran karena putranya akan menjadi orang pilihan melaksanakan tugas khusus dari Simson. Simson dilahirkan pada masa sejarah bangsa Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Selama 40 tahun menjelang kelahiran Simson, anak-anak Israel telah berdosa besar terhadap Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan membiarkan orang Filistin yang menakutkan mendominasi mereka. Tak lama kehebatan dan prestasi kekuatan fisik Simson memberinya reputasi di kalangan rakyat Israel dan orang-orang Filistin. Ia menjadi duri yang sangat menyulitkan bagi pihak Filistin saat ia berkali-kali menebarkan kerusakan dan malapetaka di antara mereka. Mereka menjadi terobsesi untuk menamatkan riwayat orang Ibrani yang baru menanjak ini. Mereka berusaha menemukan kelemahan Simson dan akhirnya mereka berhasil. Kekuatan fisik Simson membuatnya dan orang lain rapuh. Karena terkesan dengan keperkasaannya, Simson kemudian menjadi hanya peduli kepada dirinya sendiri. Kerap kali cacat karakter ini merusak dan mengganggu orang-orang terdekat dengannya. Yang terburuk ialah menyeleweng kepada imoralitas seksual. Penyelewengan inilah yang menyebabkan kejatuhannya. Simson menggemari wanita dan tak diragukan lagi mereka juga senang kepadanya, mengingat reputasinya. Karena praktek kumpul kebo telah terjadi di antara orang Israel dan Filistin, Simson memperoleh arena bermain yang jauh lebih besar dan mematikan. Seperti dapat diduga, ia mengarahkan pandangannya kepada seorang putri Filistin yang cantik bernama Delila. Terang sekali putri itu berusaha mempesonanya. Saat musuh-musuh Simson, orang-orang Filistin, memergoki hubungan asmara mereka, mereka kemudian mengatur siasat dan berkomplot. Mereka menyuap Delila dengan jumlah uang yang besar. "Katakan kepadaku tentang rahasia kekuatanmu." Ia mendengkur dengan nada berlagak sopan. Pernah berpikir tentang betapa palsunya jaring seorang penggoda? Delila yang telah terlatih dalam seni rayuan dan rengekan menebar jaringnya dengan terampil. Akhirnya pria perkasa dari suku Dan ini tidak dapat lagi menahan hati. Ia mengungkapkan rahasianya yang paling berharga dan selanjutnya bisa ditebak. Musuh-musuhnya memperbudak ia dan mencungkil kedua matanya. Namun ia membunuh lebih banyak orang Filistin pada waktu matinya ketimbang pada waktu hidupnya. Kisah Simson ini ibarat sebuah syair yang mengatakan jatuh cinta berjuta rasanya. Berjuta rasa yang dirasakan Simson yang membuat dia harus hancur. Cinta membuat Simson kehilangan akal sehat. Maka tidak masuk di akal hingga Simson melanjutkan hubungannya dengan Delila. Delila membongkar rahasia kekuatannya. Kiranya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan habiskan waktu hidup tidak berkenan kepada Allah. Ingatlah panggilan kita dan manfaatkan setiap kesempatan untuk menjalani panggilan kita. Karena itu mohonlah kepada Tuhan agar kita senantiasa mawas diri terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita. Pada saat kita kuat,
kita justru meremehkan ancaman bahaya dan akhirnya terjatuh. Kita mesti waspada dan mengajak kepekaan batin agar lebih fokus pada Tuhan. Simpson telah terjatuh ke dalam salah satu perangkap paling kuno dan tak kentara. Kita tidak memiliki kekuatan selain kekuatan Tuhan untuk mengekang hasrat agar tidak menjadi berlebihan dan memerangkap diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, pelajaran berharga telah dinyatakan lewat Simpson ketika dia diberikan kekuatan, dia lupa diri. Dia lupa segala-galanya dalam hubungan dengan Tuhan dan ia jatuh karena ia mengumbar hasratnya. Ajar kami, tolong kami untuk tetap peka dan berserah diri kepada Tuhan sumber kekuatan itu. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Tuhan Yesus menjaga melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.